Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Trimardianti, NIM 1924 Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas 1 struktur data fungsi rekursif. Jadi untuk soalnya, nomor pertama itu adalah buatlah fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Dan yang terakhir, buatlah pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke 4. Di sini saya membuat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci. Dari Fibonacci n ini diisi nilai bilangan asli atau genap. If n sama dengan 0, return 0. Ini jadi apabila n-nya 0, itu hasilnya adalah 0. Karena bilangan Fibonacci 0 adalah 0. Elif n sama dengan 1. Return 1. Itu artinya apabila n adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Else, return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Jadi apabila selain 0 dan 1, itu hasilnya adalah penjumlahan antara bilangan Fibonacci sebelumnya ditambah dengan sebelumnya lagi. Gitu. Jadi bilangan Fibonacci ini adalah penjumlahan antara dua bilangan sebelum bilangan yang dicari. Seperti itu. Lalu untuk menghitung bilangan Fibonacci 5, 7, dan 10, di sini saya sudah mencarinya. Untuk Fibonacci ke-5 adalah 5, karena 2 ditambah 3 adalah 5. Lalu untuk ke-7 adalah 13, dan untuk yang ke-10 adalah 55. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah buatlah fungsi pohon rekursif. Untuk Fibonacci ke-4 itu dicari dengan menggunakan Fibonacci ke-3 ditambah Fibonacci ke-2. Sedangkan untuk Fibonacci ke-3 itu didapat dari Fibonacci ke-2 ditambah Fibonacci pertama. Untuk Fibonacci ke-2 itu didapat dari Fibonacci ke-1 ditambah ke 0. Tapi ini semua prosesnya pending dulu karena Fibonacci ke-3 dan ke-2 itu belum diketahui. Jadi kita dalam proses itu harus mencari Fibonacci ke-2 dan 3 dulu, baru bisa menemukan Fibonacci 4. Lalu ini dieksekusinya dari bawah. Fibonacci ke-0, 0. Fibonacci ke-1, 1. 0 tambah 1 itu Fibonacci ke-2 yaitu 1. Lalu untuk selanjutnya Fibonacci ke-2 ditambah Fibonacci pertama itu 1 tambah 1 sama dengan 2, dan Fibonacci ke-4 itu adalah Fibonacci ke-3 ditambah Fibonacci ke-2, 2 tambah 1 itu hasilnya 3. Jadi dieksekusinya dari bawah ke atas. Untuk soal yang kedua, buatlah fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list. Periksalah apakah palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Buatlah pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Listnya sama dengan yang di atasnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan palindrom dulu. Bilangan palindrom itu adalah bilangan yang memiliki pasangan antara depan dan belakangnya, gitu. Jadi bilangan yang sama yang berpasangan dalam suatu list. Di sini adalah fungsi rekursif yang saya buat. Def palindrom list. Jadi ini diisi list. A sama dengan 0. B sama dengan len list min 1. Jadi ini panjangnya list dikurang 1. If len list sama dengan 1, return true. Jadi apabila listnya itu sama dengan 1, itu hasilnya true. Elif list A sama dengan list B, if B min A sama dengan 1, return true. Ini juga bisa true karena bilangan palindrom seperti yang saya katakan tadi, depan dan belakang itu sama. Jadi antara yang paling depan dan yang paling belakang itu adalah sama. Lalu untuk else list pop A, list pop B min 1. Pop ini berguna untuk menghapus elemen. Jadi apabila udah ada yang sama gitu di dalam palindromnya, itu dihapus gitu satu persatu. Return palindrom list S, return false. Lalu kita coba palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Kalian coba. Jadi di sini nanti prosesnya itu pertama akan menghilangkan yang angka 1 dulu. Lalu kedua itu akan menghilangkan angka 2.
untuk mengecekkan palindrom gitu ya prosesnya. Terus ketiga itu akan menghilangkan angka 3. Lalu yang terakhir itu akan menghilangkan angka 4. Kalau bilangannya palindrom berarti angka yang di dalam list itu habis punya pasangan semua. Kalau bukan palindrom itu tidak habis. Jadi dia masih ada satu angka atau berapa angka yang tidak berpasangan. Itu bukan palindrom. Lalu ini untuk hasil di sini adalah true. Jadi bilangan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 adalah palindrom. Nah, lalu selanjutnya pohon rekursif untuk membuktikan palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Jadi di sini palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, lalu diproses menjadi 2, 3, 4, 4, 3, 2, satunya hilang. Seperti yang saya katakan tadi. Lalu 2, 3, 4, 4, 3, 2 itu menjadi 3, 4, 4, 3. Lalu palindrom 3, 4, 4, 3 menjadi 4, 4 saja. 4, 4 habis. Jadi hasilnya adalah palindrom. Untuk eksekusinya itu juga dimulai dari bawah. Jadi apabila dia tidak memiliki pasangan, jadi dia hasilnya true dari bawah, true palindrom. Terus 4 sama 4 itu kan berpasangan, itu juga true. Lalu 3 itu juga berpasangan, true. 2 itu juga berpasangan, hasilnya true. 1 dengan 1 itu hasilnya true. Dan yang terakhir 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 adalah true palindrom karena mereka saling berpasangan satu sama lain. Untuk yang selanjutnya, soal nomor 3, itu soalnya adalah antrian bank. Data panggil bilangan lebih dari sama dengan 0 yang merepresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Antrian bilangan lebih dari sama dengan 0 yang merepresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Operasi apanggil untuk menaikkan nilai panggilan sebanyak 1 increment. Bila sebelum operasi ini diinstruksi nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak diincrement. Antrian menaikkan nilai antrian sebanyak 1 increment. Reset memberikan nilai 0 pada panggil dan antrian. Get panggil mengembalikan return value nilai panggil saat ini, dan get antrian mengembalikan return value nilai panggil saat ini, nilai antrian saat ini. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Lalu selanjutnya, implementasikan ADT antrian bank menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Satu nasabah mengambil nomor antrian, satu nasabah mengambil nomor antrian, satu nasabah mengambil nomor antrian. Jadi yang mengambil nomor antrian ada 3 nasabah. Lalu satu nasabah dilayani, satu nasabah dilayani, satu nasabah dilayani, satu nasabah dilayani. Dan yang dilayani itu 4 nasabah. Lalu selanjutnya satu nasabah mengambil nomor antrian lagi dan satu nasabah dilayani. Di sini saya akan mendemokan mengenai yang tadi. Di sini fungsinya adalah up antrian. Di sini saya salah menggunakan fungsinya, tidak sesuai dengan yang di soal, tapi hasilnya sama saja sebenarnya.
Lalu tadi kan implementasikan ADT. Di sini soalnya implementasikan ADT menjadi struktur data. Ini ada struktur datanya. Jadi pertama kita membuat kelas antrian untuk menampung apa yang akan diproses di antrian gitu. Dev init, self, panggilan dan antrian. Kita mendefinisikan dulu apa yang akan dilakukan dalam proses ini. Jadi self panggilan, self antrian. Dev panggilan self, if self panggilan sama dengan self antrian, pas. Jadi apabila self panggilan itu sama dengan self antrian, itu prosesnya berhenti gitu. Jadi untuk nasabahnya dilayani dulu gitu. Else self panggilan plus 1 plus sama dengan 1. Apabila self panggilan tidak sama dengan self antrian, itu self panggilannya ditambah 1, jadi dipanggil lagi gitu. Lalu dev antrian self antrian plus 1. Jadi self antrian itu langsung bertambah-tambah gitu. Soalnya kan kalau ngantri kan bisa langsung ngantri tapi dipanggilnya satu-satu. Kalau di panggilan tadi itu apabila antrian sama panggilannya sama, dia programnya berhenti dulu. Lalu dev reset self antrian sama dengan 0, self antrian sama dengan 0. Jadi itu untuk mengenolkan gimana ya istilahnya, mengembalikan nilai 0 pada antriannya gitu. Lalu dev get antri self return self antrian, itu mengembalikan nilai antriannya. Lalu get panggil itu return self panggilan. Lalu di sini antrian itu nama kelasnya. Antrian itu adalah nama yang akan saya gunakan untuk memanggil. Terus ini nama kelasnya. Terus 0,0 ini kan antrian kan dimulainya dari 0. Yang pertama itu antrian up antri. Jadi kan tadi ada 3 nasabah yang mengambil antrian gitu. 3 nasabah mengambil antrian. Jadi untuk antrian pertama itu juga dipanggilnya manggil yang pertama. Nah, di sini jadi kita lihat satu-satu. Jadi antrian pertama itu yang dipanggil juga yang pertama. Nah, kalau ini kita hilangkan komennya. Nah, itu antriannya ada 3, tapi yang dipanggil tetap yang pertama gitu. Terus kalau ini yang selanjutnya kita hapus komennya yang panggilan tuh. Nah, ini jadi yang antri 3 tapi yang dipanggil ada 2 gitu. Terus selanjutnya ini yang antri 3 yang dipanggil yang ketiga juga. Terus selanjutnya yang tadi kan yang antri itu ada 3 tapi yang dipanggil itu 4. Jadi dipanggil lagi. Nah, pas dipanggil lagi ternyata nggak ada nasabahnya. Jadi di sini tetap 3-3. Terus antri lagi, ada yang ngambil antrian lagi. Itu jadi antriannya 4 tapi yang dipanggil masih yang ketiga. Lalu yang keempat itu dipanggil. Hasilnya jadi 4-4. Itu gitu. Jadi kalau semisal ada antriannya itu terus nambah, tapi yang dipanggil itu harus menyelesaikan dulu panggilannya. Sini print antrian, get antri, antrian, get panggil. Jadi yang di print itu adalah return value dari antrian dan panggilan. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada nomor 4, itu titik 2 dimensi. Datanya X bilangan yang mempresentasikan koordinat sebuah titik, Y bilangan yang mempresentasikan koordinat Y sebuah titik.
operasinya geser horizontal dx, menggeser titik secara horizontal secara dx, boleh ke kiri atau kanan. Geser vertikal dy, menggeser titik secara vertikal jauh dy, boleh ke atas atau ke bawah. Lalu hitung jarak titik lain, menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2 dimensi. Kemudian menghitung jarak antara titik ini dengan titik lain, mengembalikan nilai return value jarak dalam nilai positif. Get X itu mengembalikan return value nilai X, dan get Y mengembalikan return value nilai Y. Lalu implementasikan ADT titik 2D menjadi struktur data. Gunakan struktur data yang Anda buat untuk menstimulasikan kejadian berikut. Jadi yang pertama, buat titik 1 dengan koordinat awal 2,3, buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5, geser titik ke 1 ke kiri sebanyak 3, geser titik T1 ke bawah sebanyak 7, tampilkan koordinat T1 saat ini, geser T2 ke kanan sebanyak 15, geser T2 ke atas sebanyak 9, tampilkan koordinat T2 saat ini, tampilkan jarak T1 dengan T2. Seperti ini. Lalu di sini saya membuat programnya. Jadi kan tadi soalnya implementasikan ADT menjadi struktur data. Ini di sini. Kita buat kelas titik 2D. Di sini kosong karena di sini untuk memasukkan nilai. Gitu. Maaf, maksud saya di sini memang kosong karena ini dari programnya. Dev init self xy, kita deklarasikan dulu yang akan digunakan dalam program ini, yaitu ada self, ada x dan y. Self x sama dengan x, self y sama dengan y. Dev geser horizontal self a. Self x plus sama dengan a. Jadi apabila digeser horizontal, a-nya itu nilai a itu ditambah. Apabila geser vertikal, dev geser vertikal self b, self y plus sama dengan b. Jadi b ini untuk titik geser gitu ya. Terus y ini titik semulanya. Jadi apabila digeser vertikal itu ditambah dengan titik yang sini tadi. Lalu dev hitung jarak self x1 y1. Jarak sama dengan self x min x1 pangkat 2 ditambah self y min y1 pangkat 2 di pangkat 0,5. Pangkat 0,5 ini merupakan akar 2. Jadi sebenarnya itu rumus aslinya itu akar pangkat 2 dari x min x1 kuadrat ditambah y min y1 kuadrat, seperti itu. Lalu print jarak, format jarak. Ini untuk mengeprint jaraknya. Jadi nanti pas di print itu ada tulisan jarak, lalu ini itu memasukkan ini jarak yang di sini. Gitu. Lalu untuk selanjutnya dev get x self return self x. Jadi ini mengembalikan nilai yang ada di x ini tadi. Dev get y self return self y. Ini mengembalikan return value yang ada di y. Untuk T1 titik 2D, ini kan tadi di soalnya minta T1-nya itu 2,3 dan T2-nya 4,5. Lalu geser horizontal, T1 digeser secara horizontal. Horizontal itu kan kanan dan kiri, jadi geser horizontal, geser ke kiri sebanyak 3 satuan. Jadi kita di sini tulisnya min 3, karena kalau ke kiri, ke garis horizontal itu yang ke kanan itu positif dan yang ke kiri itu negatif. Jadi kalau gesernya ke kiri itu berarti diisinya negatif. Lalu geser vertikal, lalu tadi di soalnya itu T1 digeser ke bawah sebanyak 7 satuan. Jadi kalau garis yang vertikal itu ke atas positif ya, dan ke bawah itu negatif. Jadi untuk geser vertikal itu sama dengan min 7 karena nilainya negatif.
print T1 sama dengan. Jadi ini hasilnya dari T1. T1 itu kan ini tadi titik pertama. Itu formatnya itu dapat dari get X sama get Y. Get X sama get Y itu kan tadi kan di sini ada X sama Y. Itu sudah diproses X plus A sama Y plus B. Gitu. Lalu untuk T2 geser horizontal 15, gesernya ke kanan 15, geser vertikal 9, gesernya ke atas 9, print T2, format T2 get X, T2 get Y. T1 hitung jarak T2 get X, T2 get Y. Itu menampilkan jarak antara T1 dengan T2. Itu. Lalu kita coba run di sini. Nah, di sini hasilnya T1 itu min 1, min 4. Jadi ini 2 min 3 itu min 1 hasilnya benar, dan 3 min 7 itu hasilnya min 4 benar. Untuk T2-nya 19 dan 14. Jadi itu 4 ditambah 15, 19, dan 5 ditambah 9 adalah 14. Untuk jaraknya itu 26,907. Itu hasil dari ini hitung jarak. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.